Anda kembali bersama kami di Forum Christian edisi spesial Hari Ulang Tahun TVRI yang ke-59. Saya ke Pak Luhut karena Pak Luhut ini tadi saya sampaikan kalau ngundang Pak Menko itu deg-degannya luar biasa. Pak Luhut mau pamit lebih dulu, jadi saya mohon izin mendapat banyak narasi dari Pak Luhut. Pak Luhut tadi penanganan di Jawa Bali, kita harapkan trennya semakin menurun. Tadi arahan Presiden adalah kita mempersiapkan dari ini menjadi pandemi, menjadi COVID-19 menjadi endemi. Artinya fokusnya adalah ketahanan kesehatan saat ini. Itu yang tengah dibangun? Ya sekarang kita betul-betul nih sebenarnya kita katakan tanda kutip ya, syukur ini ada kejadian. Karena kita tahu bobroknya kita dalam bidang kesehatan kita berpuluh-puluh tahun itu. Jadi karena kita import terus kan, padahal ada 490 triliun, nanti Pak Erlangga bisa jelasin lagi tuh. 490 triliun tuh untuk apa healthcare kita, untuk kesehatan. Itu hampir 80% lebih itu import. Sekarang kita hajar semua, bikin dalam negeri. Presiden perintahin, pokoknya saya mau main dalam negeri. Ya sudah, kami kerjain sekarang. Jadi seperti vaksin, tadi bilang Pak Erlangga, tahun depan kita mau sebagian besar akan kita buat sendiri. Kita produksi dalam negeri. Ada yang kita, dari mana aja kita nggak ada urusan. Mau dari Sputnik kah, mau dari Merah Putih kah, mau dari mRNA kah, dari mana aja. Tapi ada industri satu. Yang kedua obat-obatan. Obat-obatan itu semua kita coba lihat. Presiden bilang, saya udah malu Pak Luhut. Ini dulu saya ada janji dengan Prime Ministernya India. Udah teleponan bilang, ternyata udah sekian tahun nggak jadi. Pak sekarang kami kejar sekarang ini. Dengan Pak Erlangga kita kejar, jemput bola. Bikin di sini. Nah vaksin tadi sudah, obat-obatnya juga sudah, sekarang mengenai Alkes. Alkes masa mesti tempat tidur juga import. Sekarang kita bersyukur bahwa semua tempat tidur yang untuk untuk sekarang isolasi semua dalam negeri dan ternyata bagus. Jadi apa yang saya katakan itu Anda bisa bayangkan 30 billion dollars itu masuk. Artinya investasi sendiri dari APBN. Dan itu akan membuat lapangan kerja dan seterusnya. Makanya saya lihat ekonomi kita kok lumayan. Dalam keadaan ini kuartal 2 kan kita tumbuh 7,07%. Ini kan keadaannya sebenarnya cukup tertekan. Kok bisa? Walaupun memang basisnya agak rendah. Tapi sekarang pun ternyata saya lihat tadi kemarin ekspor kita bagus. Naik, nanti Pak Erlangga jelasin lagi. Semua bagus, kenapa? Ya terjadi juga rupanya gerakan ekonomi itu. Nah begitu kita mulai longgarkan, sekarang Anda lihat night light-nya juga naik langsung. Artinya apa? Kegiatan ekonomi juga jalan. Jadi saya lihat strategi yang dianukan Presiden, dilancarkan oleh Presiden cukup bagus sekali saya pikir ya. Jadi kalau kita semua dengan apps Peduli Lindungi ini jalan, vaksin saya kira is not issue. Tinggal kita mampunya melakukan aja. Kemudian tadi kita betul-betul seluruh rakyat Indonesia taat pada protokol kesehatan. Kemudian orang-orang isolasi mandiri itu terutama di kampung-kampung yang tradisional pengen keluarganya bisa ke isoter, itu saya kira akan baik. Seperti bisa saya lihat di Jawa Tengah itu, Jawa Tengah, Jogja, misalnya daerah Klaten, Kulon Progo, bagaimana itu kan banyak orang yang karena budaya tinggal di rumah. Sekarang kami jemputin, masukin. Dia pikir kalau masuk isoter itu menderita, padahal gratis. Ada dokter, ada obat, ada segala macam di sana. Padahal kalau dia isolasi mandiri di rumah, kan nggak ada oximeter. Tiba-tiba oksigen saturasinya 97, tiba-tiba sudah 80 sekian. Itu kan sudah hampir check out itu. Nah obat tidak ada, dokter hampir nggak ada, karena ribuan kan itu. Jadi sekarang karena kita semua mulai giring ke isoter, angka itu saya kira strategi itu luar biasa. Itu saya pikir memang satu langkah yang saya temuan kami di lapangan lah, pengalaman semua dengan Pak Erlangga ini yang menolong kita cepat turun itu. Ya. Pak Luhut, bagi publik mungkin yang perlu dipertanyakan karena dari epidemiolog, ahli-ahli kesehatan menyebut akan ada mungkin karena kita masih angkanya sekarang ada varian super dari Indonesia, ada yang menyebut COVID-22. Artinya hantaman demi hantaman akan masih ada nih ke depan. Ketahanan kita seperti apa? Ya kalau kita menurut saya sekarang ini saya tidak mengatakan ya no good ya, kita nggak mau kerja. Tapi kalau sampai kejadian kita pasti lebih bagus daripada bulan Juli. Kita siap? Ya kita lebih siap. Kenapa? Tempat tidur saya kira Pak Erlangga nggak tahu di luar Jawa ada berapa ratus, berapa puluh. Ya di Jawa 49.000 tempat tidur kita siapin. Jadi tempat tidur nggak ada masalah. Sekarang oksigen
relatif kita sudah oke Stok karena oksigen. ada tadi oksigen konsentrator, ada tadi oksigen generator, itu sudah mulai jalan. Kemudian obat-obat sudah mulai juga kita bisa punya. Vaksin kita oke, dokter sudah mulai oke. Kemudian pengalaman sistem kita, data sudah mulai terintegrasi. Jadi ya kita tidak berharap terjadi, tapi kalaupun terjadi, kita relatif sudah lebih bagus. Jadi, tapi saya hanya berharap menghimbau pada masyarakat kita, ayo kita patuh pada peraturan ini. Ini bukan kerjaan pemerintah sendiri. Jadi jangan pikir pemerintah pusat, undang-undang itu sebenarnya juga bupati itu tanggung jawab loh sama wali kota. Jadi mereka juga harus kerja, misalnya anggaran yang sudah diberikan 8% itu Pak Airlangga kepada penanganan COVID kepada pemerintah daerah digunain. Ini serapannya kadang-kadang masih kecil, masih kadang-kadang berapa, 40, 50, padahal sudah bulan Agustus. Padahal kita butuh untuk apa? Misalnya tadi isoter, isolasi terpusat, apalagi misalnya oximeter, apalagi sekarang obat gratis. Presiden sudah berikan. Itu obat gratis sangat-sangat membantu. Itu juga jadi faktor lain yang dulu kan obat itu sulit. Oleh pemerintah dibikin obat gratis. Itu ada sekarang 300.000, kemudian diberi lagi sampai nanti 2 juta. Jadi overall saya kira kita siap, tapi lebih bagus tidak terjadi itu. Jadi kita ingin dengan apa yang kita punya sekarang, dengan peduli lindung ini, dan kita semua terintegrasi kerjanya, ya kita mestinya bisa melalui ini dengan baik. Dan dengan begitu ekonomi kita juga bisa rebound dengan baik. Pak Luhut, di tengah pandemi fokus kita ke sana, tapi Presiden juga kasih PR yang berat, 1.200 triliun target investasi di tahun 2021. Saya mau balik satu ya, kalau kita lihat tahun 98, nih Pak Airlangga ekonomi. Ini krisis 98. 98 itu sebenarnya hampir 100% duitnya itu pada orang kaya loh. Kalau sekarang? Kalau sekarang terbalik. Ya, terbalik sekarang ini, dulu kan rescue bank. Sekarang nggak ada bank yang kita rescue. Yang kita rescue rakyat. Jadi duit yang diambil, mau berapa pun jumlahnya, itu sebagian besar kepada rakyat. Dan memperbaiki reformasi seperti healthcare. Reformasi seperti research center kita. Itu saya kira satu langkah yang diputuskan oleh Presiden menurut saya yang brilian. Ya, tidak ada banyak yang mikir itu. Orang nggak terpikir bahwa apa yang dibuat oleh pemerintah sekarang itu sebagian besar kepada rakyat terbalik dengan pada krisis 98. Nah, malam ini Pak Luhut sampaikan di Forum Christian supaya juga jadi pengetahuan untuk kami semua. Karena kan tidak semua Pak Luhut buka medsos lihatnya soal sejarah kita. Mungkin buka medsos lihat komentar-komentar yang mungkin bisa mereka komentarin lagi begitu. Ya, makanya kadang-kadang orang bilang saya galak, sebenarnya nggak galak, orang Batak. Ya, saya selalu bilang ya datang kemari deh. Nanti kita jelasin, dibilang nantang, ya bukan nantang. Supaya jelas gitu, jangan ada dusta di antara kita gitu. Jadi nanti kita bisa jelasin dengan data-data ini loh. Karena semua dibuat transparan. Sekarang dengan digitalize ya, apa sih yang mau ditipu? Sekarang orang mau korupsi ya susah. Bagaimana orang mau korupsi? Kebocoran anggaran nih maksudnya ya? Hampir nggak mungkin tanya Pak Airlangga. Sekarang APBD itu di daerah, bagaimana dia mau korupsi? Yang semua terekam dengan dengan baik. Itu saya kira sistem yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Ya, ini saya pikir ke transformasi kita sekarang kepada digitalized system yang menurut saya sangat baik. Ini seiring sejalan dengan tadi narasi yang saya cuplik dari pidato Presiden bahwa pandemi itu juga adalah ujian, ia memberikan beban buat kita tapi jadi kesempatan untuk memperbaiki diri. Presiden begitu. Banyak sekali yang diperbaiki. Ya saya pikir kita untung nggak punya presiden seperti Pak Jokowi. Saya nggak tahu mungkin juga teman-teman setuju. Yang berani membuat keputusan dalam keadaan yang sulit. Ya Presiden juga pernah cerita ini seperti Pak Airlangga bilang, para epidemiolog atau yang lain bilang ini bisa kena 100.000 atau 400.000 waktu itu dia menyebut. Dia bilang Pak Luhut saya juga. Saya bilang ya saya sih Pak ya waktu itu memang. Tapi begitu hit 50.000 saya juga akun juga. Wah ini bisa juga ini. Tapi ya alhamdulillah ya karena kerjasama tim angkanya semua. Maksimal 50.000 ya. Saya pikir luar biasa dan ingat tuh Presiden tuh tiap hari tuh cek. Saya nggak tahu tiap hari berapa kali Pak Airlangga tuh ditelepon. Ceknya lewat apa? Telepon? Pak Muhajir. Semua kami pasti diteleponin. Di mana mencari presiden seperti itu? Nah, pergi lagi dia ke bawah, lihat sendiri, cek orang ada yang kritik katanya apa presiden cek apotek.
Kalau beliau nggak cek apotek, kita nggak ngerti bahwa memang nggak ada obat itu. Karena laporannya ada. Ternyata beliau pergi sendiri satu dan kemudian coba pengawalnya atau ajudannya suruh kirim ke 2 apotek. Ketahuan nggak ada obat itu. Jadi sebenarnya leadership itu menurut saya memang betul ada jenjangnya. Tapi once in a while pemimpin itu boleh langsung membypass anunya itu. Dan itu yang tengah dilakukan oleh presiden ya. Itu mungkin leadership yang benar. Jangan jadi leadership yang yang primordial, nggak turun ke bawah, ya nggak bisa. Jadi beliau mengerti, jadi kita nggak bisa bohong lah kalau beliau begitu ya kita juga harus lebih dari itu dong. Sebagai pembantu presiden di jajaran kabinet, Pak Luhut, dengan kebijakan yang sekarang ada suara-suara mengatakan bahwa kok sekarang kadang berubah, dalam tanda petik tidak konsisten. Pak Luhut mau meluruskan apa? Pak Presiden bilang kita kan diajarkan untuk menginjak rem selama pandemi ini, menginjak rem dan gas secara seimbang. Ini yang tengah dilakukan oleh pemerintah saat ini? Oh iya, saya kan udah bilang tadi berapa aspek kita lihat ini kan. Kalau kita terlalu keras, ya crash juga. Seperti telur itu, kamu pegang terlalu keras, ya pecah. Kalau pegang terlalu longgar, jatuh, tanah pecah juga. So how do you manage this? Itu yang dilakukan presiden menurut saya. Dan menurut itu leadership itu ya itu. Dan kita akhirnya bisa bertahan lebih dari setahun ini ya? Oh ya, saya kan berkali-kali bilang saya punya komandan kan macam-macam. Dari saya sejak tentara yang aneh-aneh, komandan saya macam-macam. Tapi saya bisa lihat leadership itu. Ini kan a matter of leadership juga. How do you make a decision? Jadi membaca sense. Sense itu terjadi kalau kamu pergi ke bawah, lihat sendiri. Apa sih di bawah itu? Bagaimana perasaan rakyat itu? Beliau pernah bilang berkali-kali, Pak Luhut saya kan dari situ. Orang susah itu. Jadi saya tahu perasaannya itu. Makanya saya pergi lihat. Jadi beliau membuat keputusan itu juga dasarnya sense tadi. Tidak hanya belajar data saja. Menerima laporan saja. Lihat ke bawah itu. Dan itu saya titip juga pada anak-anak muda Indonesia. Kalau kau jadi pemimpin juga yang lihat ke bawah. Jangan hanya dengarin aja terus ngoceh. Ya. Ya, ngocehnya di medsos pula. Ya. Ngocehnya di medsos pula. Iya, ngocehnya kata Pak Airlangga di medsos pula lagi. Pak Luhut, terima kasih. Tim Pak Luhut sudah menunggu di luar stage, katanya mau pamit 19.30. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di hari ulang tahun TVRI spesial Forum Peristiwa ulang tahun TVRI ke-59. Karena saya janji saya benar Pak Mahfud. Saya minta maaf benar karena Pak Muhajir. Karena saya ada janjian yang saya harus janji sebenarnya. Jadi saya sudah delay. Janjian harus janji, harus dipenuhi. Dengan Bu Luhut. Ya, bukan Bu Luhut ini urusan kantor. Wah, urusan negara juga dong kalau gitu. Urusan negara. Pak, terima kasih. Saya selalu untuk Pak Luhut. Kalau beliau udah aman. Kalau ada Pak Mahfud. Nah, makanya mau nanya banyak soal ekonomi juga ke Pak Airlangga, nanti juga soal Polhukam ini yang penting juga nih. Nggak mungkin bisa jalan seefektif semua kebijakan negara kalau Polhukamnya tidak stabil. Politiknya stabil. Betul, tidak stabil. Nanti kami akan bertanya banyak kepada 3 Menko yang masih bergabung di Forum Peristiwa. Pak Luhut, terima kasih sekali lagi. Ada ketum saya di sini aman. Ini Dewan Penasehat saya. Wah. Kita jeda deh, Forum Peristiwa sesaat lagi akan kembali untuk Anda. Pak, terima kasih ya. Terima kasih.